Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Pada slide kali ini, Bapak akan mencoba menjelaskan mengenai aktivitas memenuhi kebutuhan. Baiklah, silahkan diamati anak-anak. Sekarang kita mulai dari pengertian kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Ada beberapa pengertian, salah satunya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebutuhan adalah sesuatu yang dibutuhkan atau yang diperlukan. Dalam arti lain, kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Ada juga yang mendefinisikan kebutuhan adalah segala sesuatu yang perlu dipenuhi oleh manusia dalam hidupnya. Contohnya, kebutuhan akan makan muncul saat kita merasa lapar. Kebutuhan akan minum muncul saat kita merasa haus. Kemudian apa sih bedanya kebutuhan dan keinginan itu? Apakah sama? Apa yang dimaksud dengan kebutuhan dan keinginan itu? Jelas berbeda, nak. Kebutuhan adalah barang dan jasa yang harus ada untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Misalnya air, makanan, pakaian, dan tempat berlindung. Ini lebih kepada sesuatu yang mendasar. Kenapa? Karena kalau tidak terpenuhi akan membahayakan kepada diri kita. Sedangkan keinginan adalah barang dan jasa yang diharapkan harus dimiliki. Jadi tingkatannya ini melebihi daripada kebutuhan itu sendiri. Nah, ketika kebutuhan telah tercapai, maka muncullah keinginan. Misalnya kita lapar, maka kita butuh makan. Nah, kebutuhan itu hanya sebatas hajat kita saja, misalnya nasi saja begitu, untuk menjaga bahwa kita akan tetap dalam keadaan survive atau sehat. Sedangkan ketika itu sudah dipenuhi, nasi sudah ada, maka muncul keinginan bahwa kita ingin nasi ini dilengkapi dengan lauk pauk apapun itu namanya, untuk memuaskan selera kita itu. Itulah yang disebut dengan keinginan. Kemudian kita lihat lagi jenis-jenis kebutuhan. Kebutuhan bisa dibedakan dari paling tidak 4 cara pandang, yaitu pertama berdasarkan tingkat kepentingan, kemudian yang kedua berdasarkan waktu pemenuhannya, yang ketiga berdasarkan sifatnya, dan yang keempat berdasarkan subjeknya. Mari kita lihat dalam bentuk bagan. Bisa kita lihat di sini ditampilkan pembagian kebutuhan atau jenis-jenis kebutuhan. Ada berdasarkan intensitas atau kepentingan, ada berdasarkan waktu pemenuhannya, ada berdasarkan sifat, dan juga berdasarkan subjek. Di sini kalian bisa lihat secara atau berdasarkan intensitasnya, kebutuhan itu bisa dibagi menjadi 3. Ada kebutuhan primer, kemudian kebutuhan sekunder, kemudian kebutuhan tersier. Sedangkan menurut waktu pemenuhan, ada kebutuhan sekarang, ada kebutuhan yang akan datang, ada juga kebutuhan tidak terduga. Berdasarkan sifatnya, kebutuhan itu dibagi menjadi 2. Ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Sedangkan berdasarkan subjeknya dibagi 2 juga, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan umum.
Marilah kita lihat satu persatu penjelasannya. Sekarang kita lihat berdasarkan tingkat kepentingan, ataupun bisa dikatakan kebutuhan berdasarkan intensitas atau kegunaannya. Di sini ada kebutuhan primer. Apa itu primer? Kebutuhan yang harus ada, harus segera dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup. Jika kebutuhan primer tidak segera dipenuhi, maka kelangsungan hidup manusia dapat terancam. Kebutuhan primer juga disebut juga dengan kebutuhan pokok. Contohnya antara lain makanan, minuman, termasuk atau dikenal dengan pangan, kemudian pakaian, dengan kata lain sandang, dan tempat tinggal atau dengan istilah papan. Itulah kebutuhan primer. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan atau kebutuhan pelengkap yang pemenuhannya dapat ditunda. Contohnya antara lain olahraga, hiburan, surat kabar atau informasi, majalah, radio, televisi. Jika kebutuhan sekunder terpenuhi, manusia dapat hidup dengan lebih baik. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier akan muncul setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan tersier ini dapat digolongkan sebagai kebutuhan akan benda-benda atau jasa yang tergolong lux atau mewah. Contohnya adalah mobil mewah dan perhiasan. Nah, salah satu tujuan orang mengkonsumsi barang mewah adalah untuk menaikkan status sosialnya di mata masyarakat. Itulah penjelasan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan. Kemudian kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan. Di sini di slide ini bisa kalian lihat, di situ ada dua macam, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Apa maksudnya kebutuhan sekarang? Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang sangat penting dan mendesak untuk dipenuhi. Jenis kebutuhan ini tidak dapat ditunda pemenuhannya. Misalnya, jika kita lapar, kita perlu segera makan. Jika kita menunda pemenuhan kebutuhan ini, kita bisa kelaparan dan jatuh sakit atau bahkan meninggal. Nah, di slide bisa kalian lihat beberapa macam contoh kebutuhan sekarang. Ada makan dan minum, kemudian udara bersih, tidur dan istirahat, kebutuhan perlengkapan dan peralatan sekolah bagi para siswa, kemudian kebutuhan keamanan, pakaian, dan obat-obatan manakala kita sakit. Kemudian kebutuhan yang akan datang artinya pemenuhannya tidak harus dilakukan saat ini juga, melainkan dapat ditunda. Pada umumnya, pemenuhan kebutuhan ini memerlukan suatu perencanaan. Jika tidak direncanakan dengan baik, ada kemungkinan kebutuhan ini tidak bisa dipenuhi. Nah, misalnya kita akan berlibur ke suatu pulau, misalnya Bunaken di Sulawesi Utara. Agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, kita perlu menabung. Kenapa? Karena perlu biaya yang tidak sedikit. Jika waktu liburan telah tiba dan uang tabungannya sudah cukup, barulah kita dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, di slide bisa kita lihat contoh kebutuhan yang akan datang. Di sini ada menikah, investasi, dana tabungan, tunjangan hari tua, cadangan energi, kebersihan lingkungan, dan teknologi. Itulah
penjelasan kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan. Kemudian, berdasarkan sifatnya, kebutuhan bisa dibedakan, bisa dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Apa itu kebutuhan jasmani? Adalah kebutuhan yang perlu dipenuhi agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Kebutuhan jasmani pada umumnya terpenuhi dengan cara mengkonsumsi benda yang konkret, benda yang nyata, yang bisa dilihat, dipegang begitu. Contoh kebutuhan jasmani antara lain kebutuhan atas makan dan minum, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang diperlukan agar rohani kita, jiwa kita, atau mental kita berfungsi dengan baik. Kebutuhan rohani pada umumnya terpenuhi melalui konsumsi suatu jasa tertentu. Contohnya kebutuhan rohani adalah beribadah, berrekreasi, kemudian pendidikan. Ya, bisa kalian lihat contoh-contoh tersebut pada slide yang Bapak tampilkan. Itulah penjelasan kebutuhan berdasarkan sifatnya. Kemudian kebutuhan berdasarkan subjeknya. Ada dua jenis kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya, yaitu kebutuhan individu atau pribadi dan kebutuhan kolektif. Kebutuhan individu bisa kita lihat dari katanya saja, berarti ini bersifat perseorangan. Nah, contohnya kebutuhan akan alat bantu seperti kacamata, kursi roda yang sifatnya hanya untuk pribadi. Sedangkan untuk kebutuhan kolektif adalah kebutuhan bersama. Nah, karena sifatnya misalnya kebutuhan untuk masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh bersama, seperti jalan raya, tempat ibadah seperti masjid, gereja, wihara, rumah sakit, dan sekolah. Kemudian contohnya misalnya buat kalian adalah buku pelajaran, misalnya buku catatan misalnya. Itu merupakan kebutuhan individu buat pelajar. Nah, sedangkan misalnya kolektifnya apa? Misalnya gedung sekolahnya ataupun organisasinya, itu adalah kebutuhan kolektif. Oke anak-anakku sekalian, demikianlah penjelasan Bapak mengenai kebutuhan. Silahkan dibaca juga buku pegangan kalian. Mudah-mudahan penampilan slide ini bisa membantu pemahaman kalian mengenai kebutuhan. Untuk itu Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.